Halo, bertemu lagi dengan saya Fahrul. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang ekonomi moneter, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter di berbagai negara mempengaruhi kondisi pasar keuangan dan tentunya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pasar keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Terkait dengan kebijakan moneternya, hal yang penting untuk kita ketahui dari The Fed pertama sekali adalah apa target yang hendak dicapai oleh entitas tersebut. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve berdasarkan keputusan dari Kongres Amerika Serikat memiliki mandat 3 hal. Satu, mandat yang pertama itu adalah untuk menjaga kestabilan harga, dalam hal ini nilai tukar mata uang US dollar, baik yang tercermin dari nilai tukar US dollar itu kepada mata uang negara lain ataupun kestabilan adanya inflasi. Yang kedua, target yang hendak dicapai oleh The Federal Reserve itu adalah target unemployment. Dan kalau contohnya pada saat sekarang ini, target unemployment Federal Reserve berkisar di antara 3,5 sampai 4,5%. Dan target yang ketiga yang hendak dicapai oleh Federal Reserve adalah untuk menstabilkan tingkat suku bunga dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi itulah 3 hal yang merupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh The Federal Reserve. Adapun contoh-contoh kebijakan dari The Fed itu bisa kita lihat pada berbagai macam siklus ekonomi. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah kebijakan The Fed yang dilakukan ketika terjadi asset price bubble di tahun 2000. Sebelum terjadinya ada asset price bubble, yang terjadi sebenarnya setelah adanya krisis Asia di tahun 1998, kondisi ekonomi di Amerika Serikat pada akhir tahun 1999 dan tahun 2000 terus meningkat dan menyebabkan terjadinya overheating di beberapa sektor. Salah satunya pada tahun 2000 itu adalah sektor teknologi yang kita kenal sebagai terjadinya tech bubble. Dan setelah kenaikan suku bunga itu meletuskan terjadinya tech bubble, Bank Sentral melihat ke depannya ekonomi di Amerika Serikat akan cenderung rendah pertumbuhan ekonominya karena sebelumnya terjadi sebuah krisis ekonomi dan ekspektasi inflasi juga cenderung rendah. The Fed memotong suku bunga pada waktu itu lumayan dalam. Dari sebelumnya peak pada tahun 2000 itu suku bunga acuannya berada di 6,4%, turun sampai ke 1,75% pada tahun 2001. Itu merupakan sebuah contoh kebijakan moneter. Dalam hal ini adalah kebijakan moneter yang ekspansif yang ditujukan untuk mengembalikan perekonomian setelah terjadinya krisis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada tahun 2000 terjadi pemotongan suku bunga yang masif. Di satu sisi yang positifnya, pemotongan suku bunga yang masif itu membuat ekonomi Amerika bergerak lebih cepat pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Dan ini juga positifnya itu membuat flow ke negara-negara berkembang, capital flow yang terjadi membuat negara-negara berkembang bisa memenuhi kebutuhan funding dari negara-negaranya tersebut. Dan pada kondisi itu, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun di sisi lain, selalu ada biaya yang harus diambil ketika kebijakan moneter cenderung sangat ekspansif. Kalau kita melihat, kebijakan moneter yang ekspansif dalam jangka pendek terlihat memberikan banyak hal yang positif. Kredit yang melimpah, kenaikan harga aset, semuanya disambut dengan baik oleh pasar keuangan. Namun, di sisi lain, kita harus melihat bahwa ada hal lain yang terjadi ketika kebijakan moneter ini sangat ekspansif.
Dan pada kasus di Amerika Serikat, semenjak tahun 2004 dan tahun 2005, concern mulai muncul dengan adanya bubble yang baru, yakni property bubble yang berujung dengan krisis subprime mortgage yang terjadi tahun 2008 dan tahun 2009. Yang mana hal ini pada awalnya merupakan akibat dari kebijakan moneter yang sangat ekspansif di awal tahun 2000-an. Kondisi kelebihan likuiditas yang terjadi sebelum subprime mortgage crisis yang mengakibatkan sangat banyak sekali orang Amerika yang sekalipun kredit ratingnya dan kemampuan bayar untuk kredit perumahan itu tidak bagus, bisa mendapatkan kredit perumahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ekonomi yang cenderung overheating di tahun 2007 untuk kemudian terjadinya krisis ekonomi global financial crisis di tahun 2008 seiring dengan meletusnya subprime mortgage. Pada kondisi ekonomi yang cenderung overheating pada tahun 2006 sampai tahun 2008, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali melakukan kenaikan suku bunganya. Kalau sebelumnya puncak titik suku bunga The Fed itu berada di 6% lebih, dan pada tahun 2007 tingkat suku bunga tertinggi yang diambil oleh The Fed hanya bisa sampai di atas 4% saja. Jauh lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga tertinggi yang pernah ada di tahun 2000. Hal ini terkait juga dengan tingkat hutang nasional yang cenderung sudah lebih tinggi dan juga prospek pertumbuhan ekonomi yang memang tampaknya tidak setinggi sebelumnya. Pada krisis tahun 2008 dan tahun 2009 ini, The Fed mengambil langkah yang lebih masif lagi. Kalau pada era dot-com bubble, tingkat suku bunga itu paling rendahnya hanya di 1,75%, pada Global Financial Crisis 2008, pemotongan suku bunga The Fed dilakukan lebih masif. Pada tahun 2009, tingkat suku bunga The Fed yang setahun sebelumnya itu masih berada di 4%, turun drastis ke 0 sampai 0,25%. Pada tahun 2009, bersamaan juga dengan kebijakan moneter yang tidak konvensional. Apa yang saya katakan ini tidak konvensional? Karena ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk langsung membeli obligasi dari secondary market yang kita sebut dengan kebijakan quantitative easing. Quantitative easing ini terjadi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dengan total jumlah obligasi yang dibeli oleh The Federal Reserve mencapai 3,5 triliun US dollar pada periode tersebut. Dan ini dilakukan dalam 3 batch dari quantitative easing tersebut. Apa yang terjadi setelah kebijakan quantitative easing ini? Untuk di Amerika Serikat sendiri, yang terjadi adalah adanya perbaikan ekonomi walaupun perbaikan ekonominya cenderung lama. Perbaikan ekonomi tersebut baru benar-benar dirasakan oleh rakyat Amerika Serikat justru setelah quantitative easing ini berakhir. Dan memang pada akhirnya juga tingkat pengangguran turun drastis dari level 9% sebelum krisis dan sampai ke target 4% ketika quantitative easing akan dihilangkan pada tahun 2014. Sedangkan di luar negeri yang terjadi adalah dengan adanya likuiditas yang sangat banyak di Amerika Serikat, ini membuat flow ke berbagai negara berkembang itu sangat masif sekali. Hal inilah yang mengakibatkan kenaikan nilai aset yang luar biasa di negara-negara berkembang, baik itu saham, obligasi, ataupun mata uang.